orang yang akan menjalankan agamanya dengan meyakini pendapatnya lalu didakwa menistakan agama. Seperti kasus Panji Gumilang ini, orang akan menjadi trauma. Benarkah ini menistakan agama atau mungkin sudah menjadi target atau pesanan? Wajar kalau kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saat ini menurut informasi berita, Syekh Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama, dan saat ini menurut kabarnya beliau telah ditahan di Bareskrim Polri. Tentu hal ini banyak yang merasa senang, ada juga yang merasa sedih serta prihatin, termasuk Mbah Wiro ini sungguh prihatin atas kejadian ini. Kalau masalah keyakinan, ideologi, Simbah yakin nggak mungkin keyakinannya itu sama dengan Bapak Panji Gumilang, karena beliau seorang profesor, pengasuh pondok pesantren, sedangkan Mbah Wiro ini hanyalah seorang Muslim Jawa yang Islamnya itu banyak dipengaruhi tentang ilmu-ilmu warga leluhur atau ilmu kejawen. Hanya saja yang sifatnya Mbah Wiro itu mendukung atau tidak menyalahkan Syekh Panji Gumilang itu karena Mbah Wiro menganggap beliau itu dalam kasus ini itu hanya persoalan tentang pendapat atau keyakinan beliau. Yang Simbah amati, kenapa soal keyakinan harus dipaksakan sama dengan yang lain. Nah, ini sungguh memprihatinkan. Karena pikiran orang tentunya harus bebas, merdeka, dan keyakinan pun harus seperti itu. Tidak harus sekedar tunduk patuh dengan orang-orang yang secara umum, karena pemikiran orang itu kan berbeda-beda, apalagi keyakinan. Contohnya Simbah sama Syekh Panji Gumilang pasti nggak akan sama keyakinannya itu. Namun Mbah Wiro menghormati perbedaan keyakinan siapapun, tidak mesti harus sama dengan kita. Simbah menghargai tentang hal itu. Makanya kalau Syekh Panji Gumilang itu ditetapkan sebagai tersangka karena penodaan agama, sungguh prihatin sekali Simbah ini. Karena menurut Simbah, penodaan agama itu yang bagaimana? Karena beliau itu hanya mengekspresikan keyakinannya, kecuali kalau memang sudah dari awal dijadikan target atau politis sehingga harus dibuat tersangka, yaitu tidak tahu. Menurut Simbah nggak ngerti, nggak ikut-ikutan. Tetapi kalau secara jujur hanya mengekspresikan pendapatnya, keyakinannya sendiri, kenapa mesti harus dipaksakan harus sama dengan keyakinan orang lain? Nah, ini Simbah yang selalu selama ini berbicara dan tidak menyalahkan pada Syekh Panji Gumilang. Jadi karena
mayoritas negara kita orang yang beragama, bukan berketuhanan. Nah, sedikit Simbah akan membuka tentang ilmu Jawa ini ya. Kalau orang Jawa menganggap agama itu adalah ageman. Jadi gimana kitanya merasa cocok memakai busana yang mana? Boleh-boleh saja. Mau pakai baju yang warna merah silakan, putih silakan, hijau silakan, atau hitam begini juga boleh. Tentunya kan gimana kecocokan dirinya. Dan orang Jawa itu kebanyakan di samping beragama juga berketuhanan. Kalau orang yang beragama biasanya merasa agamanya yang paling benar, menganggap agama orang lain pasti salah. Jangankan agama orang lain, sesama satu agama kalau tidak satu pandangan, merasa itu tidak benar, itu menyimpang, dianggapnya sesat dan lain sebagainya. Contohnya ya, dalam kasus Syekh Panji Gumilang ini, terhadap orang lain, agama lain, dengan mudahnya mengatakan itu kafir, sesat, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau orang yang berketuhanan itu menganggap dan berprinsip semua agama itu sama, ibaratnya kita menuju suatu kota, silahkan melalui jalan yang mana boleh. Jadi tidak memaksakan keyakinan itu harus sama dengan keyakinan diri kita. Di dalam hal ini kebetulan kepada panjenengan semuanya yang kebetulan menonton video ini coba berkomentar. Dan di dalam kasus Syekh Panji Gumilang ini yang menjadikan Simbah merasa kecewa, seolah-olah ini kan harus dipaksakan, seolah dibatasi, keyakinan itu harus sama dengan orang lain. Makanya selama ini seolah-olah Simbah mendukung Syekh Panji, akan tetapi sebenarnya mendukung kebebasan dalam menjalankan keyakinannya, siapapun itu. Kalau dibatasi, diberangus keyakinannya, ya seperti ini kejadiannya. Dan undang-undang penistaan agama ini akan membuat orang menjadi trauma, tidak berani menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Jadi seperti di depan tadi Simbah sudah katakan bahwasanya secara keyakinan Simbah tidak mungkin sama dengan Syekh Panji. Akan tetapi Simbah menghargai keyakinan siapapun. Makanya dengan cara dibatasi, ditekan kemerdekaan seseorang itu, kemerdekaan dalam berpendapat, dalam berkeyakinan, Simbah tidak setuju. Dan seolah-olah selama ini Simbah mendukung Syekh Panji. Alasannya seperti itu. Jadi seseorang siapapun itu harus diberi kemerdekaan, apalagi dalam menjalankan agamanya. Yang konon katanya Indonesia ini kan negara Pancasila, bukan negara agama. Tentunya harus kita memang bebas merdeka. Saya rasa begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.